hotel, quarantine, dan Ya. kita balik, habis itu kerja lagi supervisor dari September sampai kemarin di Januari. Nah, mereka ada sounding jadinya gimana kalau kita angkat jadi asisten manager. Wow, nah itu dia guys. Jadi posisi dia sekarang itu asisten manajer. Betulnya partnermu asisten manajer juga atau masih supervisor sekarang? Diangkat juga jadi asisten manager. Kok bisa sih bareng-barengan kayak gitu? Gimana ceritanya? Jangan-jangan nepotisme nih. Jangan pakai dukun. Astagfirullah, pakai dukun. Jadi Orang tua sebenarnya gini pakai ya. dukun gitu-gitu nggak sih? Exactly. Jadi sebenarnya gini juga pesan juga buat teman-teman yang nantinya mau jadi WHV atau yang sekarang jadi WHV. Sebenarnya semua balik lagi ke pola pikir sih. Gue sebenarnya juga banyak banget nemu orang-orang WHV di sini, bukan orang Indonesia ya, orang-orang yang pakai WHV di pulau juga. Mereka tuh cenderung mikirnya, oh, gue WHV, gue kerja aja, males-malesan lah, apalah, nggak kasih yang the best from them sih. Gue mikirnya selalu gitu, gue ngeliatnya selalu gitu sih. Tapi gue dan partner selalu mikir, dimanapun lo kerja, kasih yang 125% lah, ibaratnya gitu. Jadi kayak kasih lebih lah ke mereka, jangan kelihatan males, maksudnya pick up some extra job, atau jangan dengan kekuatan super rahmanya kita. Maybe di part ini, gue bisa bilang BCA membantu banget sih. Soalnya kita emang digembleng banget untuk jadi customer service-nya tuh terdepan banget dan selalu kerja kasih 125%-nya kita sih. Wow, Jadi buat teman-teman, always do your best and nothing impossible. ya kayaknya gue tahu nih secret tips rahasianya itu apa. Karena kayaknya kalau dari dengar kisah lu ya, sebenarnya ini gue belum kenal Edi lama ya, baru-baru chatting di Instagram. Tapi kalau dengar dari kisah lu hari ini, kayaknya gue ngerti nih tips rahasianya apa. Karena lu selalu ngasih yang terbaik. Kalau seperti yang lu bilang lebih dari 100% itulah yang lu bikin. Makanya gue ngerti nih kenapa lu selalu dapat yang ya dikasih posisi yang oke. Karena emang lu mau bekerja sekeras mungkin dan memberikan giving your best lah istilahnya ya. Jadi ya Exactly, benar-benar sih exactly. teman-teman kalau pola pikirnya si Edi ini keren banget sih. Jadi datang WHV pun jangan selalu mikir bakalan mau jadi babu. Kalau misalnya memang ada impian yang pengen dicapai ya do your best and maybe it will become on the way. So ini sampai tadi aku potong. Ya baik lagi sih, maksudnya gue juga sering lihat orang yang berambisius banget ya. Banyak banget orang yang berambisius tapi kayak ngejatuhin orang lain. Jangan lakuin itu. Mm-mm. Maksudnya jangan ngejelekin orang, jangan ngejatuhin orang. Yang penting lu ngelakuin yang terbaik buat dari diri lu sendiri, kasih yang terbaik. Nggak usah nyenggol orang. Orang ini juga bisa lihat, bos-bos lu juga bisa lihat sih performance lu seperti apa tanpa lu jelekin orang. Dan ini juga salah satu hal yang gue suka di Australia. Jadi jilat menjilat itu kayak nggak mempan sih. Nah, I mean, jadi mereka tuh berdasarkan performance, nggak kayak waktu di Indonesia semuanya gila-gila menjilat. Menjilat atasan gila gitu ya. Iya benar, gitu sih. Terus boleh tahu nggak sih sebagai asisten manajer tuh job deskmu tuh gimana? Terus tantangannya gimana? Karena maksudnya jarang kan kita dengar. Biasanya sih kalau posisi-posisi seperti itu kan biasanya Aussie ya yang di sini. Terus kalau di Exactly. pengalamanmu tuh gimana? Terus ada nggak sih orang selain orang orang Indonesia juga yang bisa dapat posisi seperti itu atau teman-teman lu tuh banyakan Aussie atau gimana? So far di Hamilton Island kebanyakan orang Indonesia yang kerja tuh sebagai chef ya, Hmm? sebagai chef dan mereka rata-rata udah PR. Oh, oke. Tapi Mm-mm. kalau untuk yang WHV orang Indo untuk di sini belum pernah dengar ada yang jadi asisten manajer. Cuman dulu punya teman juga yang udah jadi supervisor sih, WHV juga. Berarti banyak ya orang Indonesia di sana ya yang WHV? Dulu banyak, sekarang karena udah pada pergi-pergian, maybe tinggal 20 sampai 30 orang. Hmm, oke. Tadi, tadi apa pertanyaannya, sorry? Tantangannya kerja jadi asisten manajer saat Tantangan kerja jadi bukan. asisten. Ya itu, tantangannya tuh yang tadi gue bilang itu. Jadi kebanyakan anak di sini kan yang apply WHV. Tantangannya yang manage people sih. Jadi untuk jadi asisten manager kita manage 3 hal. Managing people, managing cost or money, and managing quality. Jadi Mhm. tiga-tiganya ini tantangan berat tuh yang di managing people. Berarti Jadi boleh kasih gambaran sedikit nggak gambaran kerjaan lu sebagai asisten manajer di sana itu gimana? gambaran sedikit kalau asisten manager pasti rostering jadwal staff. Udah gitu trainingin staff baru, Mhm. terus ordering stock karena kan di housekeeping jadi kita harus ordering minibar stuff things like that, terus ya inspect the room not sometimes maybe almost every day inspecting the rooms, dan
kayaknya lagi proses mau diajarin recruiting people juga sih. Oh, oke. Harus di-link sama komplainnya guest juga nggak sih? Yes, that's the biggest problem. Di-link komplain guest sama dealing dengan kebodohan-kebodohan karyawan lainnya. Aduh, Maaf. itu yang bikin stres ya palingnya. Itu stres banget sih. Apalagi kan ini kan resort bintang 5 ya. Terus agak mahal. Mereka tuh kayak $800 semalam. Wow. Ada aja komplain tuh ada aja. Komplain tuh ada aja. Jadi memang benar-benar kerjaannya yang lebih ke tanggung jawab ke masalah operasionalnya hotelnya, resortnya di sana ya. Yes, jadi physically and mentally tired sih. Wow, tapi kalau seperti itu berarti kamu under salary ya? Sekarang under salary ya, under salary. Nah, boleh dibocoran nggak sih salary-nya kalau di asisten manajer tuh gimana? Kan banyak yang penasaran. Kita kasih range-nya aja ya. Range-nya aja, is okay. Di atas 60.000. Setahun ya? Setahun, di bawah 65.000. Oh, oke. Jadi itu kalau dirupiahin sekitar 600 juta lebih, 600 ke atas, 600 juta ke atas lah ya. Kan kursnya sekarang sudah hampir 11.000 loh. Jadi setahun bisa 600 jutaan. Nah, kalau dibandingkan sama gaji di Indonesia, berapa kali tuh? Wah, jadi udah tahu lah ya alasannya kenapa meninggalin kerjaan itu. Selain bukan hanya karena soal gaji, tapi ya dia lebih memilih untuk ya yang bikin dia happy. Happy nggak sih? Happy nggak sih? Happy banget sih. Benar-benar happy banget sih. Seperti yang tadi diomongin di awal sih, kalau itu keputusan yang nggak pernah disesalin ya untuk memutuskan datang WHV ninggalin kerjaan di Indonesia meski dikata udah kerjaan yang oke lah ya kalau di Indonesia. Jadi yang 60.000 sampai 65.000 itu masih basic rate ya. Di samping itu gue masih kerja tambahan juga, kita bilangnya multi atau casual work. Di casual work itu gue masih bisa dapat $28 sejam. $28 sejam, jadi bayangin ketika gue kerja minimal 20 jam tambahan aja, 28 kali 20 lah tiap minggunya. Jadi ya hitung sendiri. Tuh tahu dia ini benar-benar pemburu dolar guys, wajib di follow. Wajib. Ikutin trik-triknya biar bisa pundi-pundi kalian kalau pengen pulang ke Indonesia bisa banyak seperti dia. Yes. Jadi ya itu hanya basicnya ya, 600 juta itu basicnya doang, tapi selain itu dia ada kerjaan sampingan yang ya lebih lah dari itu. Kalau misalnya 20 jam aja itu dia bisa sampai, lu bisa 400 lagi ya per minggunya. Jadi ya. Jadi pas awal WHV tuh target gue cuman, anaknya idealis. Jadi target gue pas WHV tuh dulu mikirnya pas di Indonesia ya, setahun paling ngumpulin 25.000 udah oke lah. Sekarang tahu setahun bisa dapat berapa, lebih dari 3 kali lipatnya dari 25.000 itu. Ya, jadi benar-benar melebihi target ya. Yes. Makanya kayaknya bakalan tinggal lama di sini lah. Ya, untuk penyesalan sama skenario penyesalan. Terus yang ada tuh tiap hari kayak merasa bersyukur ngambil keputusan ini dan now look am I. Ya, nggak pernah dibayangin ya. Maksudnya banyak hal yang maksudnya we never even imagine, like we never even dream about it, dan just come on the way. So ya keren banget sih. Aku pun juga baru pertama kali loh dengar anak WHV yang jadi asisten manajer. Mungkin ada sih di daerah lain, who knows. Tapi ya yang baru terekspos, baru lu nih banget ya udah mau jadi narasumber untuk menginspirasi teman-teman WHV yang kadang-kadang tuh suka menganggap enteng, WHV ngebabu, ngapain sih kayak gitu, ngapain tinggalin kerjaan kantor untuk jadi babu. Tapi ya lu nggak pernah tahu sih bakalan ada kesempatan apa di luar, apalagi di luar negeri seperti itu. Nah, BTW setelah ini boleh tahu nggak sih planning lu? Secara kan di sana udah jadi assistant manager, itu kamu ada bakalan ngejar PR atau di sana ada chance untuk dapat sponsorship atau gimana planning ke depannya? Kemarin sih lagi dibahas ya tentang sponsorship ini, cuman lagi lihat optionnya sih. Jadi kayak ada hal yang memberatkan kita karena kita nggak ada gelar certification di Australia. Itu salah satu yang memberatkan kita untuk apply sponsorship. Tapi kalaupun nggak dapat sponsorship, kita mau apply sekolah, either di sini atau di Kanada. Oh, oke, iyalah. Iyalah, kalau udah sampai di sini itu sudah gaji segitu mah, udah tabungannya udah selangit, jadi udah bisa kesana kemarin nyari hal yang lain ya, seperti itu nggak perlu beasiswa lagi, bisa biayain biaya kuliah sendiri. Jadi sebenarnya si WHV ini bisa jadi salah satu jalan untuk membuka jalan ke karir yang selanjutnya. Jadi ya
Kalau gengsi ya jauh-jauh lah. Tadi itu bisa diceritain nggak sih Hamilton Island itu gimana gambarannya sebenarnya? Gue lihat sih gambarnya bisa di googling gambarnya, tapi bisa ceritain nggak sih sama teman-teman di Hamilton Island itu gimana gambarannya, kayak benar-benar island yang terpelosok benar atau gimana? Oke, correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah, Hamilton Island itu salah satu resort island terbesar di Australia kalau nggak salah. Soalnya kita punya kayak 3 hotel gede sih. Salah satunya kita bilangnya Qualia. Qualia itu kayak hotel resort bintang 6. Dan Taylor Swift juga pernah ke sini. Wow. Dan tinggal di kamar yang 50 juta semalam kalau nggak salah. Terus di Hamilton Island ini, kita tuh kayak yang tadi gue bilang, 8 jam darat dari Cairns, 1,5 jam terbang dari Brisbane. Dan kalau mau dibilang remote banget juga enggak, karena kita cuma 1 jam ferry ke mainland. Mainland itu kayak daratannya Australia. Jadi kayak cuma sekitar 1 jam 60 menit, $15 untuk staff rate. Terus di sini tuh tropical, cuma punya 2 musim panas dan like Indonesia lah ya, dry and wet gitu aja. Kalaupun winter juga enggak yang dingin banget, paling cuma 17 derajat. Terus di sini tuh punya bandara sendiri, jadi bisa terbang langsung ke sini. Gue bilang destinasi yang bagus banget untuk ya weekend getaway, untuk jalan-jalan romantic getaway atau honeymoon things like that. Banyak sih yang kayak gitu. Betul lu dapat itu nggak sih apa tuh promo staff gitu nggak sih buat kita, kali aja kita mau ke sana gitu. Ada kita ada diskon kan, mumpung kenal kan. Ada friends and family rate $220 sih semalam. Asik. Udah include breakfast juga. Semoga nanti bisa liburan ke sana, terus lu masih di sana biar bisa kontak-kontak ya. Sebenarnya dari kemarin pengen liburan ke Hamilton Island sih, tapi belum kejadian karena lihat resortnya aduh mahal banget ya. BTW itu kan soal kerjaan lu ya yang atas-atas. Nah, untuk kesempatan jadi asisten manajer kan nggak semua. Nah, in case teman-teman yang nonton video ini ada yang pengen apply untuk housekeeping atau yang under lu, dia bisa kontak lu nggak? Just in case bisa apply lewat lu atau gimana? Bisa banget, hubungin gue aja. Soalnya kita juga di Island lagi banyak butuh staff juga. Dan pengennya sih banyak orang Indo juga, kan orang Indo rajin-rajin ya, ketahuan ya. Benar. Punya kesempatan juga kan kayak gue naik terus pangkatnya. Jadi apply lewat gue juga boleh, kasih tau gue lu mau apply, tapi tetap apply online. Nanti gue terusin ke atasan sih, paling bilang ada temen yang mau apply. Ya, ntar gue bakalan naruh Instagram lu aja ya atau gimana? Oh, Instagram juga boleh. Oke. Instagramnya Edi di sini, dan buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk apply, silahkan apply. Tapi ya nggak dibilang bakalan diterima juga, ya of course bakalan ikutin rekrutmen dan proses-prosesnya. Tapi ya nanti bakalan diusahain biar kan seperti katanya si Edi tadi, bakalan dicoba lah kalau bisa ada orang Indonesia yang oke, direkrut lah. Nah tuh kan ada nama Indonesia ya. Ya, nah tuh kan ada manfaatnya nonton Jejak Merlin. Dapat link lagi nih. Aduh, thank you banget ya udah mau jadi narasumberku hari ini. BTW, biar videonya nggak terlalu panjang, let's see nanti kalau misalnya setelah bikin video ini, terus teman-teman masih banyak pertanyaan. Sebenarnya gue juga masih banyak yang mau ditanyain, di kepala ini masih banyak pertanyaan, tapi takutnya videonya nanti terlalu panjang. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, atau ada topik yang lain yang bakalan kita bahas, mau ya jadi narasumber lagi? Bikin part 2 ya, boleh banget. Boleh lah sampai part yang berapapun, kayak film tersanjung gitu, sampai 100 episode boleh lah. Bener. Who nanti tiba-tiba udah ada kisah apa lagi kan, jadi PR citizen somewhere, who knows kayak gitu kan. Yang penting kan udah ada networking. Ini juga caraku sih untuk bisa networking sama teman-teman WHP yang lain. Anyway, mungkin sekian dulu video dari kita. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Edi? So far itu sih. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang bakalan ke Australia untuk WHV. Ya, pesan kesannya paling ya itu, jangan gengsi, siapin mental dan fisik, karena pasti awalnya kerja fisik, walaupun nggak menutup kemungkinan ada kerjaan office juga banyak sih. Cuman ya mental, fisik disiapin, jangan gengsi, jangan males, dan jangan berhenti mimpi. Pasti. Mantap. Thank you banget ya Dia. Kayaknya video kita cukup sekian dulu. Ini udah hampir 30 menit. Nggak kerasa karena topiknya keren banget.
Tapi nanti kita bakalan ketemu di video selanjutnya, dan teman-teman yang sudah menonton, thank you for watching. Bye-bye. Bye.